Sikap seorang yang bersyukur kepada Allah, ya sedih boleh, tapi yang nggak boleh adalah taksau, berlebihan terhadap apa yang sudah terlepas dari diri kita. Dan juga sebaliknya, wala tafrahu bima atakum, dan janganlah engkau bergembira berlebihan bima atakum, atas apa yang Allah berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita selalu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah sorban umat, seputar obrolan umat pada Jumat yang Allah berkahi ini, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermuajah, bisa silaturahim kepada mitra JC sekalian yang semoga selalu dalam keadaan sehat dengan penuh keberkahan dirinya, keluarganya, dan semoga seluruh masyarakat yang semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama bersyukur dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan kesempatan dengan berbagai nikmatnya. Nikmat hidup, terutama nikmat Islam dan iman kita. Juga sehat, baik jiwa, raga, dan yang lainnya. Karena berapa banyak saudara-saudara kita di belahan bumi sana, bahkan di tempat-tempat yang lain, atau kita lihat saksikan di rumah sakit, mereka Allah uji dengan kesehatannya. Maka rasa syukur kita buktikan. Selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin, maka juga harus kita buktikan dengan bukti yang nyata. Apa bukti yang nyata? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketaatannya harus dibuktikan dengan sikap yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sikap ramah. Sikap yang mengandung hal-hal yang sangat positif dan baik untuk diterima di kalangan umum. Maka tema untuk sekarang ini kita akan mengobrolkan seputar obrolan kaitan dengan menjadi muslim yang ramah, bukan marah-marah. Nah, kita bisa saksikan, bahkan kita merasakan sendiri bagaimana ada seorang, siapapun dia, apalagi orang tua terhadap anaknya, atau anak kepada teman-temannya, bahkan dengan orang tuanya, ternyata memiliki sikap yang seharusnya tidak harus, yaitu dia dengan marah. Ya. Maka kesempatan ini kita mengundang salah satu narasumber kita, Al-Mukarram Ustadz Ainur Rafiq SPDI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan semoga beliau akan memberikan supportnya, materinya, penguatannya kepada kita semua, yang itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pun berselawat dan bersalam kepada baginda alam Habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada pengikutnya, termasuk kita, istiqomah hingga akhir kelak. Baik mitra JIC yang semoga selalu dirahmati Allah, mari kita serahkan kepada narasumber kita untuk bisa memberikan penjelasan-penjelasan sikap, bahkan aplikasi apa yang harus kita jalankan sebagai seorang muslim yang tentunya harus dengan memiliki sikap ramah. Karena ternyata saat seorang muslim rajin aktivitas ibadahnya, ngajinya, justru banyak ada fenomena yang ditampilkan muslim yang keras. Muslim bahkan disebut radikal, bahkan macam-macam ada saja, ya. Nah, bagaimana kita tentu menyikapinya? Mari kita dengarkan uraian penjelasan dari guru kita. Untuk itu kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Ainur Rafiq, kami persilakan dengan penuh segala hormat. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin.
Pemirsa sorban umat JIC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas segala limpahan nikmat, rahmat, kasih sayang yang selalu Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih berada dalam naungan hidayahnya, berada dalam naungan karunia-Nya dan dalam naungan rahmat-Nya, sehingga kita mampu menjalankan kehidupan kita insya Allah selalu melaksanakan ketaatan kita, melaksanakan perintah Allah dan berupaya untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa JIC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk mahabbah kita, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salat ini juga akan selalu tersampaikan kepada seluruh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya serta umatnya yang berupaya untuk istiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari orang-orang yang diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini tema kita sudah memberikan motivasi tersendiri. Ya. Tema kita hari ini berbicara tentang bagaimana sikap seorang Muslim, menunjukkan identitasnya seorang Muslim adalah harus bersikap ramah, tidak marah-marah. Dan ini sebetulnya misi utama yang telah dibawa oleh para Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Maka tentunya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ramah itu bagian dari sifat yang menjadi bukti akan keimanan seseorang, ketasliman seseorang dalam mengamalkan nilai-nilai agama Islam. Sehingga artinya sikap ini akan lahir menjadi buah, menjadi kepribadian dari seorang mukmin yang taat, seorang mukmin yang sadar akan keyakinannya, yang sadar akan amalan yang harus dia perbuat dalam kehidupannya. Kesadaran itulah yang kemudian melahirkan sifat ramah, ya, sifat ramah. Tentunya kenapa ini harus sedemikian, ya, karena memang ramah itu adalah aplikasi nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara landasan yang menjadikan seseorang kemudian bisa bersifat ramah, ya, itu salah satu dari aplikasi rahmat yang telah Allah turunkan kepada kita. Maka tentunya yang pertama kali harus dibangun adalah ketakwaan, nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu harus menjadi landasan dan juga menjadi kalimah yang harus kita kemudian realisasikan dalam perjalanan kehidupan kita yang mencerminkan nilai-nilai ketakwaan. Salah satunya kemudian bisa bersifat ramah. Dan ini barangkali pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, problem umat manusia hari ini adalah adanya kesenjangan yang terjadi antara, kalau di dalam rumah tangga ada komunikasi yang tidak kemudian melahirkan perilaku ramah antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, dan kemudian kalau kita melebar lebih luas adalah antara masyarakat yang ada di sekitar kita. Sehingga seringkali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang kemudian menjadi konflik di dalam kehidupan, baik dalam rumah tangga, di masyarakat, bahkan tidak menutup kemungkinan di dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya ini menjadi penting buat kita sebagai seorang muslim, karena sejatinya seorang muslim adalah orang yang harus mampu
mengaplikasikan nilai-nilai keislamannya, salah satunya adalah dengan rahmah, dengan kasih sayang, yang melahirkan bentuk sifat, bentuk perilaku ramah. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW sebagai sosok yang menjadi teladan, menjadi contoh buat kita. Betapa Rasulullah SAW itu menjadi rahmatan lil alamin. Ya, beliau bisa bersifat profesional, beliau bersifat dengan ramah dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap siapapun. Ya. Hatta terhadap musuh sekalipun. Tidak sampai kemudian melahirkan perilaku yang marah-marah. Ya, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika direndahkan, maka beliau tetap tersenyum, beliau tetap ramah. Ketika beliau dicaci maki, maka beliau mampu menahan gejolak amarahnya, mampu meredam gejolak emosinya. Barangkali itu problem kita hari ini. Tentunya ihwafillah, ketika kita tidak mampu meredam kemarahan kita di dalam diri kita, maka itu salah satu jalan atau cara setan masuk ke dalam diri kita yang kemudian akan menimbulkan kerusakan yang terjadi. Baik kerusakan di dalam hubungan sosial, di dalam berkomunikasi, atau lebih jauhnya adalah kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, terjadinya konflik dan lain sebagainya. Sehingga tadi pertama, untuk melahirkan sifat rahmatan lil alamin, kemudian bisa mengaplikasikan perilaku ramah, maka tentunya nilai-nilai ketakwaan itu yang mesti harus dibangun pertama kali sebagai azas, sebagai landasan. Karena yakin bahwa dengan ketakwaan itu akan sadar bahwa setiap ucapannya, setiap perilakunya itu ada nilai yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala, sehingga akan mempertimbangkan, akan memperhitungkan setiap perilakunya ketika perilakunya itu dilandasi dengan ketakwaan. Dan ingat bahwa pribadi takwa, pribadi muttaqin itu pribadi yang diproses dengan proses yang cukup panjang. Kalau kita melihat bagaimana proses untuk menuju sampai kepada derajat takwa sehingga kemudian melahirkan sifat rahmah, melahirkan perilaku yang ramah tamah, maka prosesnya cukup berat untuk kita lalui, dan itu banyak ujian yang mesti harus kita sadari, yang kemudian ujian itu mampu menguatkan keyakinan kita. Ya, pertama tentunya kita harus sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang punya banyak kekurangan. Salah satunya tadi kekurangan bagaimana hadapi situasi dan kondisi yang seringkali bersentuhan dengan kita, yang kalau kita tidak sadar bahwa kita ini harus berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus berserah diri kepada Allah atas kekurangan, ketidakmampuan kita, maka bisa jadi kita tidak akan sukses untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa melahirkan sifat rahmah. Karena dari tasliman inilah kemudian seseorang akan sadar bahwa yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa taala, yang maha sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan meyakini bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah kebaikan. Termasuk ketika kita diberikan persoalan-persoalan yang bisa jadi itu akan menimbulkan emosi dalam diri kita. Kita bertemu musuh misalkan, itu kan bikin kita marah. Tapi mampu mengolah semua itu dengan sadar bahwa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu bentuk rahmat Allah adalah diberikannya musuh. Justru musuh itu harus diolah, kemudian itu menyadarkan kita itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga tidak semata-mata kemudian melahirkan emosi yang tidak terkendali atau kemarahan yang kemudian berdampak negatif terhadap diri kita dan juga terhadap agama Islam yang tentunya menjadi keyakinan kita. Sehingga hanya orang-orang yang mampu bersyukur setelah taslim, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya merespon apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan respon respon positif, ya. Orang yang merespon sesuatu dengan respon positif, insya Allah akan tetap bisa bersikap ramah,
akan bisa bersifat profesional, ya. Karena sadar bahwa tidak ada yang tidak baik Allah berikan kepada kita, ya. Sehingga nggak boleh ada kekecewaan yang mendalam, berlebihan kecewa, atau kemudian juga berbangga yang berlebihan bagi seorang yang sudah mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh seperti itu. Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an surat 57 ya, 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakumullahu wallahu yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ma asaba min musibatin. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini. Ya. Wa fi anfusikum, fil ardi, di dunia ini, wa fi anfusikum, dan apa yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, kecuali itu sudah dicatat, sudah tercatat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'a, sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi setiap peristiwa yang terjadi atau takdir kita yang sudah terjadi pada diri kita, pada hakikatnya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Sehingga sikap seorang yang sudah mampu menjadi orang-orang yang bersyukur akan melihat itu dengan, oh ini adalah ketetapan Allah, takdir Allah yang kemudian harus disikapi dengan seimbang. Hingga di ayat selanjutnya Allah firmankan, likaila ta'sau ala ma fatakum. Maka janganlah kalian ta'sau itu bersedih yang berlebihan, ya. Ala ma fatakum, terhadap apa yang terlepas darimu. Kita kan seringkali dalam kehidupan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kehilangan sesuatu atau pekerjaan yang kelihatannya kita hitung-hitung 90% itu mau sukses, ternyata tinggal 10% ternyata gagal. Maka menghadapi itu kan perlu dengan kesabaran, sehingga Allah ingatkan, likaila ta'sau, janganlah kalian terlalu bersedih hati atas apa yang terlepas darimu. Hari ini teman-teman kita ada 1 bulan ini, teman kita banyak yang diuji dengan kehilangan motor, ya. Luar biasa. Itu kan sesuatu yang hilang dari kita. Sikap seorang yang bersyukur kepada Allah, ya sedih boleh, tapi yang nggak boleh adalah ta'sau, berlebihan terhadap apa yang sudah terlepas dari kita. Dan juga sebaliknya, wala tafrahu bima atakum, dan janganlah engkau bergembira berlebihan bima atakum, atas apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Karena hakikatnya yang Allah berikan kepada kita bukan semata-mata adalah ikhtiar atau usaha kita. Itu semuanya adalah ketetapan yang sudah Allah tetapkan pada kita. Sehingga tetap bersikap berbahagia boleh, tapi jangan berlebihan. Yang sedang-sedang saja. Artinya menyikapi kejadian-kejadian yang kemudian akan melahirkan perilaku ramah, itu dengan menyadari itu, ya. Bahkan Allah ingatkan di akhir ayat ini, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang takabur. Orang-orang yang takabur itu merasa bahwa segala sesuatu itu bisa dikendalikan oleh dirinya, ya. Menyombongkan diri, merasa lebih berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari situlah ketika seseorang sudah mampu bersyukur, ya, dia akan sadar untuk bisa mengaplikasikan atau naik kepada kedudukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai ketakwaan itulah salah satunya, kemudian dia bisa bersifat perilaku ramah. Setiap ucapannya, setiap perilakunya, setiap tindakannya akan membawa misi atau mengaplikasikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Barangkali demikian, Ustaz Hasan, menghantarkan materi kita, bagaimana kita harus bisa bersifat ramah. Ya. Masya Allah. Syukur kasih Ustaz. Ya. Nah, dari penjelasan tadi berarti ramah ini diinginkan atau diharapkan oleh setiap manusia. Setiap manusia. Itu fitrah manusia. Betul. Sikapi dengan ramah. Nah, yang membedakan sebagai orang mukmin muslim adalah dengan landasan yang benar. Betul. Dengan ketakwaan tadi, dengan keimanan dan ketakwaan. Nah,
Pertanyaannya begini Ustaz. Dengan ramah itu, dengan sikap keramahan itu, apakah akan melahirkan jadi lemah atau jadi tegas? Iya. Ya. Ah, udahlah, tenang aja lah. Motor hilang. Udahlah, ya, udahlah, nggak apa-apa lah, tenang gitu. Apakah jadi lemah atau harusnya jadi tegas gitu? Iya. Ya. Jadi Islam itu mengajarkan tauhid yang luar biasa kepada umat manusia. Artinya seseorang itu harus mampu menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini ada wilayah tasri'iyah dan juga ada wilayah takwiniyah yang harus mampu kita satukan. Tasri'iyah itu apa Ustaz? Tasri'iyah adalah wilayah kita sebagai manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, untuk berikhtiar seperti tadi. Ya. Contohnya Ustaz? Ketika problem ada motor kehilangan, ya kan? Kehilangan itu kan bisa dari, kalau kita analisis kan bisa jadi keteledoran kita, atau bisa jadi, ya bisa dianalisis lah. Iya. Nah, wilayah itu menjadi wilayah kita, kewajiban kita untuk berikhtiar maksimal. Jadi menjaga barang itu dengan sebaik mungkin. Itu wilayah yang Allah perintahkan, sehingga seperti Rasulullah pernah mengingatkan sahabatnya ketika bawa onta, ya kemudian menemui Rasulullah, ontanya nggak diikat, maka Rasulullah ikat dulu ontanya. Itu wilayah tasriyah. Atau dalam hal ini adalah wilayah yang Allah serahkan untuk manusia. Iya. Urusan rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, ya. Tapi Allah juga suruh kita untuk menjemput rizki, ya. Usaha artinya ada usaha, apakah dengan bekerja, apa dengan berdagang, atau dengan yang lainnya. Harus ada usaha bagaimana kita menjemput rizki Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi wilayah tasriyah, menjadi wilayah ibadah. Semakin orang maksimal menjalankan tasriyahnya, maka akan semakin besar pahalanya. Takwiniyah. Takwiniyah adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala yang manusia nggak bisa ikut campur. Jadi keputusan akhir atau ketetapan yang memang manusia nggak bisa ikut campur, karena ini urusan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah secara takwini. Ya, sebagaimana ketika kita berikhtiar, maksimal ikhtiar kita, tapi kita harus terima ketika Allah menetapkan rizkinya yang kita terima sekian, ya. Berarti tidak lepas antara tasri dan takwinnya. Jadi dua-duanya harus diyakini, itu menjadi wilayah yang mesti harus disatukan, tidak boleh terpisah, sehingga tadi nggak akan kecewa dengan ikhtiar kita. Kita sudah berikhtiar maksimal, ternyata ya, kejadian juga. Oh, itu satu wilayah kita sudah menjalankan kewajiban kita untuk menjaga, ternyata hilang. Oh, itu berarti Allah berkehendak. Keputusan itu, karena takdir itu kan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi kan nggak, gimana namanya udah terjadi. Iya. Nah, tapi sebelum terjadi ada kewajiban seorang manusia untuk berikhtiar secara maksimal. Betul. Nah, ketika mampu menyatukan wilayah, itulah yang kemudian akan melahirkan keramahannya. Itu bukan ramah karena lemah, bukan. Ya. Keramahannya karena kesadaran bahwa ada keyakinan, ya, ramahnya itu membawa nilai yang akan memberikan manfaat buat dirinya, buat agamanya, bahkan buat umat manusia. Sehingga kalau kita melihat bagaimana sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat aziznya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, itu kan terkesan kayaknya Rasulullah lemah gitu. Padahal kan makna aziz itu bisa dimaknai, ya, apa, mulia, kuat. Azizun artinya beliau menanggung beban berat. Beban berat. Sehingga setiap kali ada persoalan-persoalan yang menimpa umatnya, maka beliau yang paling merasa kesusahan. Ya, merasa penderitaan yang sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin, ya. Sehingga setiap persoalan-persoalan umatnya kemudian dirasakan itu menjadi bagian tanggung jawabnya, dia menanggung beban itu. Azizun alaihi ma'anitum, berat, ya. Alaihi atas Rasulullah ma'anitum, kesusahan kalian semua. Jadi ada kesusahan-kesusahan yang maka Rasulullah merasakan penderitaan. Kemudian bukan kemudian menderita ikut lemah, enggak, Rasulullah cari solusi. Bagaimana umatnya supaya tidak
tertindas, bagaimana supaya umatnya tidak terzolimi terus-menerus, ya. Rasulullah selalu berikhtiar bagaimana caranya ketika di Mekah itu dengan tertindas, terzolimi dalam kondisi yang sangat lemah. Rasulullah bukan kemudian ya sudah pasrah sajalah, kan enggak. Akan kemudian Rasulullah dengan strateginya sudah mulai melakukan perjalanan cari tempat lah, ya. Ini kira-kira tempat negara tetangga ini ramah nggak, bisa menerima kita nggak. Terus sampai akhirnya ketemulah Yatsrib sebagai tempat yang nyaman. Itu usaha yang maksimal dari sisi tasri'iyah. Jadi bukan kemudian setelah lemah kemudian pasrah, udah nggak berdaya, sudahlah ini mah udah ketetapan Allah. Enggak seperti itu. Iya. Berarti tidak menghasilkan sikap lemah malah ya. Iya. Justru harus melahirkan kesadaran tadi. Ya. Justru bisa tegas dan lemah dan didasari dengan kesadaran tadi bahwa ini adalah ketetapan Allah dan juga nggak lepas daripada ikhtiar yang harus kita maksimalkan. Betul. Begitu Ustaz ya. Iya. Nah sekarang berarti Islam juga boleh nggak marah gitu Ustaz? Kalaupun boleh, apa bedanya marah karena Allah atau marah karena egoisnya? Itu batasannya. Jadi boleh marah itu karena marah itu harus pada tempatnya. Ketika kapan ya, kita boleh marah? Ketika ada wilayah sakral yang dilecehkan. Ya. Apa itu wilayah sakral? Wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan Allah, Rasulnya dilecehkan, syariatnya dilecehkan. Sebagai seorang Muslim harus marah. Nah, tapi kan bukan kemudian marahnya itu dengan dengan meluapkan perkataan yang keras, ya, yang kotor, atau kemudian perilaku yang radikal. Ya, kan kemarahan itu nggak harus seperti itu. Ya. Kemarahan itu ya harus dilihat. Ini yang menjadi lawannya apa nih? Misalnya kemarahan ketika kita membaca satu buku yang kemudian melecehkan, ya kemarahannya balas dengan kita berargumen secara ilmiah yang membantah tulisan tersebut. Bukan kemudian kita datengin orangnya, kita jebuk-jebuk kan. Nah, itu nggak solusi, malah misalnya jadi kemudian ya? Bermasalah karena akan menjadikan Islam jadi kok Islam jadi nggak baik gitu, terkesan seperti itu ketika menghadapi problem seperti itu. Sehingga harus proporsional. Ya, kemarahannya harus dilawan dengan yang akan bisa memberikan maslahat, bukan memberikan madorot. Yang sering kali terjadi kan dalam fenomena sosial ya, di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Kemarahan yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai ketakwaan, kemarahan yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran, sehingga yang terjadi kemarahan itu melahirkan perilaku-perilaku yang justru merugikan Islam. Seperti itu. Jadi saya teringat ada seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah nasihatin saya, la ta'zab. Apalagi Rasulullah, la ta'zab. Ya, jadi ternyata marah itu harus kita kendalikan. Nah, bagaimana dengan orang yang udah suka marah-marah, Ustaz? Contohnya, ini ibunya marah melulu, istri marah-marah melulu. Kayaknya problem umum itu, Ustaz. Iya, tengah-tengah keluarga kita hari ini, tengah-tengah masyarakat umumnya hari ini. Nah, bagaimana gitu, Ustaz? Ya, itu fenomena yang hari ini cukup memprihatinkan sebetulnya. Sehingga berdampak terhadap anak-anak yang hari ini, kalau kita perhatikan kan perilaku anak-anak hari ini kan jauh dari nilai-nilai tadi, sifat-sifat kasih sayang, ramah dan lain sebagainya. Itu kan berangkat dari pasti berangkat dari problem rumah tangga, yang ketika barangkali komunikasi yang terjadi di dalam rumah tangga itu tidak dilandasi oleh nilai-nilai ketakwaan tadi, maka komunikasinya marah-marah. Jadi kesannya kalau komunikasi antara suami dengan istri ya sudah, antara marahin dengan dua-duanya saling seperti itu. Padahal kan harusnya jangan seperti itu, karena misi di dalam keluarga itu bagaimana menjadikan rumah tangga atau menjadikan rumah sebagai basis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akan tercipta nuansa surga di dalam rumah kalau komunikasinya saja sudah nggak
nggak benar. Ya. Komunikasinya marah-marah. Sehingga ini yang mesti harus disadarkan kembali oleh kita, ya, oleh umat Islam pada umumnya, bagaimana itu justru menjadi ladang amal soleh kita. Jadi ladang pahala yang nggak mesti harus jauh-jauh, itu ada dalam rumah. Ya, komunikasi antara suami istri itu menjadi ladang pahala yang luar biasa. Ya. Ketika menjalankan peran fungsinya masing-masing sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan-aturan Islam. Ya. Di mana suami menjadi penanggung jawab rumah tangga sebagai qawam, pemimpin, yang harus disadari bahwa kepemimpinan di dalam rumah tangga bukan hanya urusan pemenuhan kebutuhan nafkah, yang hari ini kan terkesan seperti itu. Jadi tanggung jawab laki-laki, tanggung jawab suami itu terkesannya hanya urusan nafkah, urusan yang lain kemudian disepelekan. Urusan ibadah, urusan belajar, urusan bersih-bersih. Iya, jadi terlupakan karena sibuk dengan tanggung jawab yang seolah-olah kemudian yang lain bukan menjadi tanggung jawabnya. Padahal kan sebagai seorang pemimpin justru tanggung jawab yang paling berat adalah menjaga akidah keluarga, menjaga bagaimana seisi rumah itu mampu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga tanggung jawab sebagai seorang yang harus memenuhi kebutuhan untuk keluarganya, kebutuhan nafkahnya. Termasuk pendidikan itu menjadi tanggung jawab seorang orang tua, suami. Ya. Kalau dia tidak mampu, berarti kan harus memberikan fasilitas agar di dalam rumah tangga itu ada madrasah, ada tempat untuk bisa proses belajar mengajar itu dibangun di dalam rumah tangga. Sehingga kalau ini bisa berjalan dengan baik, insya Allah komunikasi yang dibangun di dalam rumah tangga akan mempertimbangkan itu. Saya ngomong seperti ini nih, ada nilai pahalanya apa enggak? Ya kan? Seorang suami ketika berkomunikasi dengan istri, apakah dia mencerminkan sebagai orang yang bertakwa sehingga komunikasinya ketika istri dengar tuh sejuk, enak, bahkan istri kangen dengan ucapan suami ketika berkomunikasi, dan sebaliknya juga suami kangen dengan ucapan-ucapan istri ketika sadar bahwa ucapannya itu dilandasi dengan nilai-nilai ketakwaan. Begitu juga dengan anak. Ya. Kan problem hari ini. Sampai anak itu protes. Ayah mah kalau urusan sama saya, sama anak itu cuma satu. Kalau nggak nyuruh, marah-marah. Iya. Ini kan memprihatinkan. Kalau nggak nyuruh, marah-marah. Ya. Jadi kayak musuhan ya, Ustaz? Iya. Nah, ini problem yang memprihatinkan. Barangkali perlu kita muhasabah bersama, introspeksi bersama. Karena bagaimanapun anak-anak kita itu aset. Ya. Aset atau zuriyah yang mesti harus kita persiapkan untuk masa yang akan datang. Nah, itu apakah ada pengaruh dengan situasi kondisi yang dengan teknologi zaman sekarang gini, Ustaz? Dengan perkembangan yang ada. Apakah ada pengaruh. Salah satunya itu. Karena bagaimanapun justru yang sangat berpengaruh hari ini kan itu. Ya, sangat berpengaruh hari ini. Anak-anak kita itu lebih pandai menggunakan gadget daripada kita. Nah, sementara di gadget itu semuanya sudah difasilitasi, mau apa aja semuanya ada. Nah, kalau orang tua tidak mengendalikan, orang tua tidak mengontrol, membiarkan, maka anak akan asik dengan dunianya. Ya. Bukan bisa jadi dia marah tadi, Ustaz, ya. Iya. Ketika tidak diarahkan, ketika tidak kan itu melihat itu harus dengan mata dua, nggak boleh dengan mata satu. Artinya kita bisa melihat fasilitas yang ada hari ini, gadget yang ada hari ini kan ada dua sisi. Ya, tinggal mampukah kita mengarahkan anak itu supaya kecenderungannya kepada sisi yang positif, yang itu sangat luar biasa, ya. Ya. Dan memperingatkan ada juga sisi yang negatif, yang harus dihindari. Nah, kalau tidak dikawal terkontrol, ya, namanya anak-anak pasti, ya, belum bisa membedakan mana yang akan memberdayakan, mana yang akan menghancurkan. Nah, seringkali anak itu justru senangnya kepada hal-hal yang tadi menghancurkan, membuat dia kemudian malas, asik dengan gadgetnya.
asik dengan kawan di dunia mayanya daripada kawan yang nyata yang ada di lingkungannya. Yang itu kemudian akan melahirkan problem sosial di tengah-tengah masyarakat yang tidak jarang kemudian terjadinya pelecehan, terjadinya kriminal, itu terpicu dari situ. Berarti kita harus mampu mengendalikan itu. Iya, sebagai orang tua itu tanggung jawab sekali untuk anak-anak kita diperhatikan. Iya. Nah, sekarang gini Ustadz, di mana peranan sekolah, orang tua, tadi kan orang tua sudah ya, terutama sekolah nih Ustadz. Iya. Kan dia berangkat pagi, pulang sore. Betul. Tapi ternyata berdampaknya malah kita lihat banyak yang negatif. Ada lagi yang akhirnya sekarang ada program masukin ke barak militer. Iya. Nah, apakah pola pendidikan yang harus tegas dengan gaya militer, ataukah dengan bagaimana, Ustaz? Iya. Kalau kita berbicara lingkungan pendidikan, bagaimanapun lingkungan pendidikan itu lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Sementara kalau kita bisa melihat hari ini bagaimana dunia pendidikan yang ada hari ini, tidak sedikit yang lebih kepada orientasinya adalah orientasi materi, orientasi bisnis, orientasi. Sehingga misi dunia pendidikan yang seharusnya mencerdaskan anak, menjadi anak yang punya karakter yang baik, itu seringkali kemudian terlupakan. Dan ini problem barangkali kalau urusan pendidikan formal seperti ini kan urusan menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga benar kalau kita melihat ada fenomena hari ini seorang gubernur yang tegas ya, mengoreksi, mengkontrol bagaimana pendidikan yang ada di wilayahnya, kemudian dia melakukan terobosan-terobosan baru. Ya. Itu barangkali menjadi percontohan lah bagaimana kita lihat nanti ya. Sehingga memang ketika kembali kepada pendidikan hari ini cukup memprihatinkan. Cukup memprihatinkan. Jadi beda sekali dengan suasana pendidikan di masa kita dulu kecil kan ya. Ya, dari mulai etika, adab kita kepada guru ya. Kalau sekarang sangat memprihatinkan. Ya, komunikasinya sudah tidak sehat antara anak-anak murid sesama anak-anak murid, apalagi juga dengan guru ya. Bahkan kadang-kadang juga guru dengan guru juga komunikasinya tidak mencerminkan dia sebagai seorang pendidik yang seharusnya nanti kan menjadi contoh. Kalau komunikasinya tidak baik kan ini jadi problem. Kadang-kadang komunikasinya lewat handphone aja nih Ustaz. Padahal dekat sini nih. Iya. Cuman beda kamar. Nah sekarang gini Ustaz, tips. Ya, jadi bagaimana tips konkret agar kita itu selalu mencerminkan nilai-nilai keramahan tadi dengan landasan Islam. Bagaimana agar itu selalu terjaga? Karena bisa jadi dalam pelaksanaannya itu emosi bisa terluapkan gitu. Nah, bagaimana tipsnya yang jitu biar pemirsa Mitra JS ini bisa melakukan dengan semudah itu? Ada dua sisi barangkali yang mesti harus dipenuhi bagaimana perilaku itu kemudian akan tercermin ya dalam kehidupan kita. Pertama dari sisi pribadi kita masing-masing. Pribadi seorang muslim, pribadi seorang mukmin yang secara fitrah Allah sudah fasilitasi kecenderungan kepada perilaku-perilaku yang baik. Ya. Maka ini menjadi wilayah yang mesti harus dijihadi, harus disungguh-sungguhi, harus dimaksimalkan untuk berupaya. Itu sisi pribadi. Yang kedua adalah sisi sistem, ya, tatanan kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini tentunya menjadi tanggung jawab ya, pemegang sistem, pemegang kekuasaan, ya, yang harus memperhatikan kebutuhan fitrah manusia. Ya. Ketika ini tidak difasilitasi, ya, maka tentunya akan sangat sulit. Kalau kita hanya mengandalkan pribadi-pribadi, ya, yang tidak tersistem dengan baik, maka akan sangat sulit. Sehingga Rasulullah SAW juga membangun sebuah komunitas, membangun sebuah
jamaah, yang membangun sebuah peradaban, itu kan dibangun pertama dari masing-masing individu, ya, seorang sahabat, ya, umat Islam, yang kemudian juga didukung dengan sistem yang dikendalikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri untuk mengatur bagaimana perilaku umat manusia itu tidak keluar dari nilai-nilai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dua sisi ini tentunya harus menjadi fasilitas yang mesti harus terpenuhi. Secara individu kita manusianya harus berusaha sungguh-sungguh, ya. Kemudian harus juga ada sebuah sistem yang akan bisa mengatur. Mengawal ketika ada orang melakukan pelanggaran, ketika ada orang, kan harus diarahkan kembali supaya dia tidak keluar dari dari jalan Islam, seperti itu barangkali. Ya, berarti ada faktor internal dan eksternal. Iya. Kalau faktor internalnya apa aja gitu Ustaz? Tadi yang Ustaz tadi sampaikan, kan praktisnya sholat 5 waktu, apakah tilawah Quran, atau Ustadz biasa sering ngaji, kamu harus ngaji gitu. Iya, kalau wilayah pribadi tadi, bahwa kecenderungan manusia itu kan sudah diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkecenderungan baik. Ya. Itu dari wilayah pribadi, wilayah internal. Dari sisi eksternal memang harus ada yang gitu memfasilitasi, ya, fasilitasi. Seperti misalkan begini, umat Islam hari ini kan secara individu Allah sudah berikan potensi, ya, dengan fitrah tadi untuk bisa menerima Islam sebagai jalan hidup. Nah, sementara untuk memahami Islam sebagai jalan hidup itu kan harus dengan ilmu, ya. Sehingga proses untuk mendapatkan ilmu yang akan bisa menyatukan antara fitrahnya dengan ajarannya, ya, itu kan harus ada upaya. Upayanya dengan apa? Kalau upaya secara pribadi, ya dengan qiraah, ya, dengan tafakur, tangzurun, tadabur, ya, secara pribadi. Tapi secara institusi atau secara kelembagaan harus ada wadahnya, harus ada misalkan, ya, bahasanya hari ini itu majelis taklim, yang menjadi wadah bagaimana individu-individu ini masuk di dalamnya, yang kemudian akan terbina, ya, memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan itu. Ya. Jadi artinya kalau hari ini problemnya umat Islam itu jangan lari dari majelis taklim, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membina umatnya itu, ya, di dalam majelis itu, ya, sampai akhir hayat. Jadi kehidupannya, ya, selalu memberikan pembinaan di bahasanya kalau harinya di tempat-tempat pengajian yang diadakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga menjadi PR kita semua umat Islam hari ini bagaimana menyadarkan umat Islam untuk kembali kepada ngaji, karena itu satu kewajiban yang memang harus ditunaikan. Rasulullah itu menyampaikan dengan bahasa faridotun, thalabul ilmi faridotun, sangat diwajibkan. Artinya bukan hanya sekedar wajib, karena ini menjadi kebutuhan dasar, kebutuhan yang sangat fundamental, kebutuhan yang sangat prinsip untuk keselamatan kehidupan dunia dan sampai di akhirat nanti. Seperti itu barangkali. Jadi bisa mengendalikan marah tadi selalu menjadi ramah, Ustaz, ya. Itu kan skopnya majelis taklim. Kalau majelis taklim kesannya 10 orang, 5 orang, atau majelis taklim ibu-ibu. Padahal tadi di luar Ustaz sampaikan tak lepas daripada pengontrolan daripada sistem. Iya. Ya, berarti kan ada majelis taklim yang besar, skup masjid. Iya, ketika berbicara sistem sebetulnya ya sentralistik, harusnya memang ya dari sistem kekuasaan kepemimpinan. Cuman kan persoalannya apakah kekuasaan kepemimpinan yang ada hari ini itu memberikan fasilitas itu atau memperhatikan itu kan? Insyaallah, ya. Sehingga paling upaya yang hari ini harus kita lakukan ya kecil-kecilan dulu. Kecil-kecilan. Mudah-mudahan nanti dengan kesadaran bahwa peran seorang pemimpin ternyata bukan hanya bertanggung jawab untuk mensejahterakan atau memenuhi kebutuhan kehidupan dunia, ya, tapi juga
berkewajiban untuk bagaimana kebutuhan akhiratnya juga terpenuhi. Oh, ya. Iya. Dua-duanya, kebutuhan dunia akhirat. Artinya menjadi contoh, menjadi pengendali kebijakan yang seluruh kebijakan-kebijakannya, seluruh sistem kepemimpinannya itu tidak terlepas dari kepemimpinan yang tentunya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, itu akan ada ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu barangkali. Ya, Masya Allah. Jadi saat kita bicara sistem tadi untuk pengendalian itu harus ada medianya. Tadi Ustadz jelaskan majelis taklim. Terus juga berarti bisa berproses sampai kepada bernegara. Sampai ke sana nggak Ustadz? Ya harusnya. Oh. Karena ini kan peranan ini tanggung jawab sebuah negara ya kepada warganya untuk tadi menciptakan kedamaian negara, untuk menciptakan kecerdasan, keramahan. Ya, menciptakan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan masyarakat bangsanya. Jadi harus seperti itu. Ya, masih banyak sebenarnya mau diobrolin Ustadz. Iya. Karena kita mau Cuman Jumatan. ini materi yang cukup berat yang ini kalau kita ngobrolin tuh kayaknya aduh Ustadznya kayaknya mikirnya terlalu jauh. Tapi paling tidak itu memang harus ya. Harus karena ini sebuah perjalanan dalam menata kehidupan umat manusia. Jadi harus disadari harus ke sana. Jadi biar utuh, nggak cuma sekedar di pinggir-pinggir, tapi kita harus bahas. Iya. Karena ini kita bicara umat Islam, sebagaimana kita programnya seputar obrolan umat, Ustaz. Betul. Ya, baik mitra JC sekalian, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita akhiri, mungkin sebagai statement closing, Ustaz, kesimpulan dan pesan-pesan buat mitra JC sekalian biar kita selalu menjadi ramah kepada Ustaz. Ya, baik pemirsa JC TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik sekali pembahasan kita hari ini. Yang mudah-mudahan dari pembahasan ini pertama kita mulai muhasabah diri ya. Perilaku kita dalam kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga, kemudian juga di lingkungan, di masyarakat, bahkan kemudian di dunia luar kita ya, apakah dunia pekerjaan, dunia pendidikan, atau dimanapun kita berada, harus mencerminkan nilai-nilai ketakwaan yang bisa kemudian dirasakan ini sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rahmatan lil alamin. Maka tentunya tadi konsepnya kita harus sadar, kita harus taslim, kemudian kita harus bersyukur, dan kita harus benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia. Nah, proses ini harus kita bangun dalam pribadi kita supaya kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai yang tadi rahmatan lil alamin, nilai-nilai atau perilaku-perilaku yang ramah yang akan mencerminkan betapa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, betapa Islam itu indah, betapa Islam itu sebuah agama yang menyelamatkan. Ya, demikian barangkali pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penutup. Ya. Baik, alhamdulillah mitra JC sekalian, waktu untuk sorban umat kita akhiri karena memang sudah waktunya, dan tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah atas penjelasan dari guru kita. Semoga ini bukan hanya menjadi konsumsi jasadiah kita, dengar dan melihat, tapi kita upayakan untuk menjadi konsumsi jiwa dan kita amalkan. Saat kita menjadi seorang ayah, berlakulah ayah yang baik sebagaimana ajaran Islam. Seorang anak, seorang pemimpin negara, pemimpin penguasa, dimanapun, tadi Ustadz sampaikan, kita harus mencerminkan memiliki keramahan yang berdasarkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibiasakan Islam mengajarkan kepada kita watawasobil haq, watawasobis sabar, dan watawasobil marhamah. Itu saja yang bisa kita obrolkan di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga ada manfaatnya, dan apabila ada kekurangan maka mohon dimaafkan.
Langsung saja kita akhiri dengan sama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran, keberkahan kepada kita. Amin. Khususnya juga buat saudara-saudara kita di negara sana, di daerah Palestina, Gaza, dan tempat-tempat yang lain. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami yang bertugas mohon maaf atas segala khilafan, bila bisabillah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.